Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat Bapak Subhan SPD MPD MKom sebagai dosen pembimbing mata kuliah Literasi Digital dan Kemanusiaan. Nah, di video kali ini saya akan memaparkan tentang artikel saya, yaitu dampak game Mobile Legends dari perspektif literasi digital. Oke, kita masuk ke artikelnya. Yang pertama, kita harus tahu dulu apa itu yang namanya game dan apa itu yang namanya game online. Nah, yang namanya game itu definisinya berasal dari bahasa Inggris yang berarti dasar permainan. Nah, permainan merupakan bagian dari bermain dan bermain juga bagian dari permainan. Nah, keduanya ini saling berhubungan satu sama lain. Nah, permainan adalah kegiatan yang kompleks, di dalamnya terdapat peraturan, play, dan budaya. Permainan adalah sebuah sistem di mana pemain terlibat dalam konflik buatan. Peraturan dalam permainan bertujuan untuk membatasi perilaku pemain dan menentukan pemain. Nah, pada dasarnya, permainan merujuk pada pengertian kelincahan intelektual atau bisa disebut dengan intellectual playability game, yang juga bisa diartikan sebagai arena keputusan dan aksi pemainnya. Sedangkan pengertian dari game online adalah jenis permainan komputer yang memanfaatkan jaringan komputer, LAN atau internet, dan sebagai medianya. Nah, game online ini berasal dari bahasa Inggris. Game yang berarti permainan, dan online yang terdiri dari kata on dan line, di mana on artinya hidup dan line artinya saluran. Sehingga online diartikan sebagai saluran yang mempunyai sambungan. Jadi, berdasarkan penjabaran di game online, dapat diambil pengertian bahwa game online merupakan suatu permainan yang dapat dilakukan melalui saluran atau sambungan yang menggunakan sinyal atau jaringan internet. Nah, sinyal yang dimaksud di sini adalah berupa saluran yang menghubungkan antara server yang satu dan server yang lain. Seiring dengan meningkatnya kuantitas pemain permainan daring di Indonesia, tidak mengherankan jika komunitas maya akibat permainan daring pun cukup menjamur di Indonesia. Biasanya komunitas ini terbentuk karena sering berinteraksi dalam sebuah permainan dan kemudian bermain bersama. Selain itu, bertemu di ranah virtual, suatu komunitas biasanya melakukan gathering atau pertemuan anggota pada waktu-waktu tertentu. Oke, kita next. Ya, multiplayer online battle arena. Itu adalah singkatan dari game MOBA. Nah, game online memiliki beberapa jenis, baik itu yang sederhana sampai yang memiliki grafik yang sangat kompleks. Adapun salah satunya tadi yang sudah saya sebutkan, yaitu multiplayer online battle arena atau yang bisa disingkat dengan MOBA. Nah, game MOBA ini adalah genre game online yang memadukan antara dua jenis genre game, yaitu real-time strategy RTS dan role-playing game RPG. Nah, di mana pemain menjalankan satu karakter dari dua tim yang berlawanan dengan tujuan untuk menghancurkan markas lawan. Nah, game online jenis ini adalah jenis game yang dimainkan secara bersamaan dengan lebih dari dua, bahkan ribuan orang bila memainkannya secara online. Pemain akan berada di sebuah dunia virtual untuk melawan musuh. Permainan action yang menggunakan konsep strategi. Nah, biasanya pertandingan ini 5 versus 5 dengan hero pilihan kita sendiri, dan pemain bisa membangun tim yang sempurna untuk mengalahkan tim lawan. Dengan melawan musuh yang dimainkan oleh manusia sungguhan di dalam game dan membutuhkan kerjasama dengan tim. Emblem hero yang digunakan, kecepatan, bahkan pada saat berkomunikasi dilakukan dengan singkat. Contoh permainan jenis ini antara lain yaitu Dota 1, Dota 2, Arena of Valor, Heroes of Newerth, Chaos Online, League of Legends, Clash Royale, Vainglory, Call of Champions, Ace of Arenas, dan yang paling terkemuka yaitu Mobile Legends. Nah, kita next lagi. Nah, Mobile Legends. Game online Mobile Legends ini rilis pada tanggal 11 Juli 2016, diterbitkan oleh Moonton. Nah, Moonton adalah sebuah perusahaan yang berasal dari kota Cina. Game online Mobile Legends sendiri merupakan sebuah permainan MOBA yang dirancang untuk ponsel, baik untuk ponsel dengan sistem operasi Android maupun iOS.
Dalam game online Mobile Legends, terdapat 5 mode permainan, yaitu mode Ranked, Classic, Brawl, Arcade, dan Custom. Tetapi dari kelima mode permainan tersebut, yang paling sering dimainkan adalah mode Ranked. Nah, di mana dalam mode Ranked, setiap pemain atau tim berlomba untuk memenangkan pertandingan, di mana kedua tim lawan berjuang untuk melawan dan menghancurkan base musuh sambil mempertahankan base mereka sendiri dengan mengendalikan 3 jalur setapak. 3 jalur yang biasa disebut dengan top lane, yaitu jalur atas, middle lane atau jalur tengah, dan bottom lane, yaitu jalur bawah, di mana ketiga jalur tersebut saling menghubungkan antara base kedua tim. Dalam game ini dapat dikatakan menang jika salah satu dari kedua tim dapat menghancurkan base turret tim lawan terlebih dahulu. Kemudian tim yang memperoleh kemenangan akan mendapatkan star point atau poin bintang untuk menambah tier atau pangkat dalam game online. Nah, mode permainan ini yang menjadikan pemain-pemain Mobile Legends bersaing untuk memperoleh pangkat yang lebih tinggi, yaitu Mythical Glory. Nah, dalam game ini masing-masing tim terdapat 5 pemain yang mengendalikan avatar atau biasa disebut dengan hero dari perangkat Android maupun iOS masing-masing. Nah, terdapat karakter terkontrol yang lebih lemah yang biasa disebut minion dan creep, di mana creep tersebut bertelur dari base tim satu ke base tim yang lain melalui 3 jalur utama yang membantu masing-masing tim guna menghancurkan base dari tim lainnya untuk memperoleh kemenangan. Terdapat juga karakter berupa monster jungle berupa blue buff, red buff, gold buff, dan turtle untuk mempercepat leveling dan memperkaya diri avatar atau hero-hero yang dimainkan. Dan yang terakhir ada yang namanya Lord, yang merupakan monster besar yang sangat efektif untuk membantu menghancurkan base lawan dan memperoleh kemenangan. Nah, Mobile Legends yang merupakan salah satu game online yang paling digemari oleh masyarakat pada saat ini, khususnya anak-anak hingga orang dewasa, bahkan mahasiswa juga sangat menyukai game yang sangat menarik ini, ya. Karena kita bisa menentukan hero apa yang akan digunakan untuk melawan tim lawan. Bahkan kita juga dapat menentukan teman satu tim kita agar strategi yang diatur tersusun dengan rapi. Nah, dalam permainan ini kita bisa membuat grup atau squad dengan orang pilihan kita sendiri yang akan bersaing dalam kompetisi kejuaraan game internasional ataupun lokal. Bahkan saat ini game online Mobile Legends sudah termasuk dalam olahraga online seperti e-sport dan sudah menjadi bagian dari kompetisi resmi seperti Mobile Legends Pro League atau bisa disingkat dengan MPLI di Asian Games, bahkan sampai ke Piala Presiden. Nah, next kita ke ini, perspektif literasi digital memandang dampak dari oke. Anjir. Nah, perspektif literasi digital dalam memandang akibat dari bermain Mobile Legends ini. Yang pertama ada toxic disinhibition online. Nah, toxic disinhibition ini merupakan suatu bentuk perilaku negatif dan anti norma yang muncul sebagai akibat dari hilangnya hambatan-hambatan ketika pengguna internet dalam keadaan online. Yang merupakan manifestasi dari perilaku agresi yang tidak bisa dilakukan di dunia nyata. Jenis perilaku yang dimaksud antara lain perilaku tidak sopan, ujaran kebencian, hingga keterbukaan diri yang berlebihan, gitu. Toxic disinhibition online adalah bentuk dari perilaku negatif yang merupakan manifestasi dari perilaku agresif seseorang yang ditampilkan seseorang dalam keadaan online atau ketika tersambung dengan jaringan internet yang tidak akan dilakukan atau ditampilkan seseorang ketika di dunia nyata. Toxic disinhibition termasuk dalamnya perilaku flaming atau komunikasi mengancam dan juga perilaku tidak sopan dan ekspresi dari perasaan pribadi seseorang pada orang lain melalui jaringan internet. Toxic disinhibition online effect adalah konsep yang ditujukan pada dampak negatif dari hilangnya inhibition, yaitu perilaku online yang tidak biasa atau anti-normatif kadang berubah dari flaming dan perilaku tak terarah. Berkisar dari pernyataan tidak sopan ke pengguna dengan menggunakan huruf kapital atau eksklamasi sampai dengan keterbukaan ekspresi perasaan pada orang lain melalui jaringan komputer. Nah, faktor-faktor apa aja sih yang bisa menyebabkan toksik? Gitu. Tentunya ada banyak. Yang pertama adalah permainan yang kurang baik. Nah, adanya
salah seorang pemain yang bermain dengan kurang baik menjadikan pemain lain dalam satu tim merasa dirugikan oleh salah seorang pemain yang bermain kurang baik. Misalnya tidak dapat membaca map dengan baik atau yang biasa disebut dengan buta map. Untuk yang kedua adalah perbedaan suku, agama, budaya, dan negara. Dalam sebuah game Mobile Legends yang banyak digandrungi oleh kalangan anak-anak hingga remaja dan dewasa, tentu beraneka ragam juga akan sebuah perbedaan suku, budaya, agama, serta negara, di mana sebuah perbedaan itu dapat menjadi faktor penyebab adanya perilaku toksik terjadi. Nah, hal itu terjadi secara spontan tanpa adanya sebab selain sebuah perbedaan tersebut. Semisal, adanya seseorang yang memulai obrolan dengan menggunakan bahasa daerah yaitu bahasa Jawa. Ada pemain lain dalam tim yang tiba-tiba membalas obrolan tersebut dengan ucapan yang mengolok-olok suku Jawa. Nah, untuk yang faktor yang ketiga ada AFK atau melakukan perilaku AFK. Nah, AFK adalah istilah yang sangat melekat dalam dunia game online yang merupakan singkatan dari away from keyboard yang dalam bahasa Indonesia berarti pergi atau menjauh dari keyboard. Di mana dalam istilah ini sering disebutkan pada pemain game online yang awalnya online dan aktif dalam permainan, tetapi tiba-tiba pergi meninggalkan permainan dan offline yang mengakibatkan karakter dari pemain tersebut hanya diam saja dan menjadi sebuah kerugian tersendiri dalam tim kawan. Hal ini biasa terjadi karena masalah jaringan. Apa yang terakhir adalah kesimpulan. Jadi faktor yang menjadi perilaku toxic disinhibition online sebagai berikut. Yang pertama adalah kecanduan terhadap game online Mobile Legends. Salah satu pemain tim dalam game online Mobile Legends bermain kurang baik. Adanya perilaku AFK, adanya perilaku troll, dan perilaku video. Demikian video yang saya buat. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.